Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hopia dengan NIM 2530101011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian isim untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengapu Bapak Saiful Mubarak S.Com MPD. Baik, kita akan mulai dengan perkenalan kalam terlebih dahulu. Apa itu kalam? Nah, kalam adalah kalimat. Jadi kalam ini artinya kalimat. Tapi tidak hanya itu, kalam ini memiliki spesifikasi atau bisa kita sebut dengan rukun kalam. Seperti yang telah tertulis di dalam kitab Jurumiyah karya Syekh Ibnu Al-Jurumi Muhammad bin Daud As-Sanhaji Al-Fasi. Al-kalamu huwa lafzul. Di spesifikasi pertama atau di rukun kalam pertama ini ada al-lafzul, lafaz. Lafaz ini pasti di dalamnya ada huruf, entah itu huruf hijaiyah, huruf Indonesia, huruf apa, intinya pasti ada huruf. Kalau misalnya cuma orang ngigo kayak itu bukan lafaz dan itu bukan termasuk kalimat. Kemudian al-murakkab yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi kalau misalnya kita cuma bilang kitabun, itu hanya satu kata, itu bukan termasuk kalam karena itu tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Terus al-mufid. Mufid itu ya ada yang bilang secara sadar atau dengan berbahasa Arab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rukun kalam itu ada lafaz, ada tersusun dari dua kata atau lebih dan berbahasa Arab dan orang itu harus dengan sadar mengucapkannya. Seperti itu. Kemudian ada berapa sih pembagian kalam? Nah, kalam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai isim. Seperti apa pengertian isim, ciri-ciri isim, dan juga pembagiannya tuh ada berapa aja. Baik, kita mulai dengan pengertian isim. Isim itu adalah golongan kata bahasa Arab yang memiliki makna tertentu tanpa terikat waktu, seperti kata benda dan kata sifat. Atau secara sederhana, kita bisa bilang bahwa isim adalah kata benda yang merujuk pada manusia, hewan, tumbuhan, tempat, dan juga sifat. Dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri isim. Falismu yu'rafu bil khafdi. Nah, di ciri yang pertama ini ada dengan khafat, atau bisa kita bilang ada kasroh di akhir katanya. Wat tanwini dengan tanwin, jadi ada tanwin di akhir kata atau ya di akhir kata. Wadukhulil alifi wal lami, masuknya alif dan lam, bisa dilihat dari awal katanya itu terdapat alif lam. Wa hurufil khafdi wa hurufil qasam. Jadi ada huruf khafat dan juga huruf qasam. Huruf qasam ini artinya janji. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, bisa dilihat dulu huruf khafat dan juga huruf qasamnya. Jadi huruf khafat itu ada min, ila, an, ala, fi, uba, ba, kaf, lam. Sedangkan huruf qasam itu hanya ada 3. Wawu, ba, dan juga ta. Sekarang kita akan masuk ke materi inti, yaitu pembagian isim. Pembagian isim yang akan saya paparkan itu ada 4 pembagian. Yang pertama ada pembagian menurut jenis kelaminnya. Yang kedua, pembagian menurut jumlah atau bilangannya. Yang ketiga, umum khususnya. Dan yang keempat, menurut i'rab. Kita ke pembagian yang pertama, yaitu pembagian menurut jenis kelaminnya. Ada muzakkar dan juga muannas. Isim muzakkar itu adalah isim yang memiliki arti laki-laki, seperti contoh Zaid dan Muhammad. Maka adapun isim muannas itu adalah isim yang memiliki arti kata perempuan, seperti Aisyatun. Dan kebanyakan isim muannas ini memiliki ciri ada tamar butohnya di akhir katanya. Terus kalau gak ada tamar butohnya seperti nama Zainab, bagaimana? Nah, untuk nama Zainab ini masih termasuk ke dalam isim muannas ya, karena konteksnya ini adalah nama perempuan. Jadi walaupun tidak ada tamar butuhnya di akhir, ini tidak otomatis menghilangkan status muannasnya karena memang Zainab ini adalah nama perempuan. Yang kedua,
ada pembagian menurut bilangan atau jumlahnya. Ada mufrad, musanna, dan juga jamak. Kita ke penjelasan mufrad terlebih dahulu. Mufrad ini memiliki arti tunggal atau satu. Seperti contoh, kitabun, sebuah buku. Babun, sebuah pintu. Baitun, sebuah rumah. Jadi, dia tuh cuma ada satu benda aja gitu. Adapun jika kata yang asal mulanya mufrad seperti kitabun yang ketambahan alif dan nun di akhir kalimatnya menjadi kitabani atau ketambahan ya dan nun di akhir katanya menjadi kitabaini, ini bukan isim mufrad lagi, tapi ini akan masuk ke isim musanna. Karena ciri isim musanna ini adalah ketika rofa dia alif dan ketika nasab dan juga khafat dia ini ya. Musanna sendiri artinya apa? Nah, isim musanna sendiri ini artinya adalah isim yang memiliki arti dua. Seperti itu. Seperti contoh lain, rojulun. Rojulun ini artinya seorang laki-laki. Tapi kalau misalnya isim musanna, dia akan menjadi rojulani atau rojulaini, yang artinya jadi dua orang laki-laki. Seperti itu. Kemudian setelah mufrad dan musanna, kita akan masuk ke jamak. Jamak sendiri adalah isim yang memiliki arti kata banyak. Jamak ini terbagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mudzakkar salim ini adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki. Dan jamak itu banyak. Jadi jamak mudzakkar salim adalah isim yang memiliki arti laki-laki dan jumlahnya itu banyak. Maka adapun ciri untuk jamak mudzakkar salim itu ketika rafa dia adalah wawu dan ketika nasab khafat dia ini ya. Contohnya, yang asal mulanya mufrad muslimun yang artinya muslim, ini akan menjadi muslimuna ketika rafa jamak mudzakkar salim dan akan menjadi muslimina ketika dia ini nasab dan khafat. Seperti itu. Lanjut ke ciri jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini adalah isim yang memiliki arti perempuan dalam jumlah banyak. Seperti contoh muslimatun. Muslimatun ini mufrad dari muslimah. Dari kata ya yang artinya muslimah. Kalau misalnya dia masuk ke jamak muannats salim, maka akan menjadi muslimatun atau muslimatin, seperti itu. Karena ciri jamak muannats salim itu ketika rafa'nya dhammah dan ketika nasab dan khafat itu akan menjadi kasrah dan ada alif di sebelumnya. Yang terakhir ada jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dan mengikuti wazan-wazan tertentu. Contohnya abwabun yang mengikuti wazan af'alun. Dari asal mula mufrad babun yang artinya pintu. Pembagian isim yang ketiga ada secara umum dan khusus. Seperti namanya, ini ada dua ya. Ada isim nakiroh yang artinya umum dan isim ma'rifat yang artinya khusus. Tanda utama dalam isim nakiroh adalah terdapat tanwin di belakangnya. Seperti contoh rojulun atau kitab. Bisa dilihat dari kata rojulun, ini artinya seorang laki-laki. Jadi ini tuh tidak spesifik dia berkata siapa laki-laki ini, tapi hanya seorang laki-laki. Kita tidak tahu dia itu laki-lakinya tuh siapa, apakah Muhammad atau Zaid atau Amr. Jadi isim nakirah ini tidak tentu siapa dan pembicaranya juga nggak tahu itu siapa gitu. Kalau isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan suatu kata yang sudah diketahui, spesifik, atau yang sudah pasti. Bisa ditandai dengan adanya alif lam di awal kalimat, atau bisa juga dengan dhamir di awal kalimat. Dan selanjutnya bisa dengan isim syarah atau kata tunjuk seperti haza, hazihi, tilka, dan juga zalika. Dan selanjutnya ada isim mausul. Isim mausul itu adalah kata sambung. Contohnya,
alladzi, allazani, allati, allatani, allazina, dan allati. Kemudian tanda selanjutnya itu ada isim alam. Isim alam itu nama spesifik seperti nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, seperti itu. Contohnya seperti Mekah, Zaid, Fatimah. Terus yang tanda terakhir itu ada mudhof. Mudhof itu adalah kata benda pertama dalam susunan idhofah, penyandaran, dalam bahasa Arab, yang artinya yang disandarkan atau yang digabung. Kita masuk ke pembagian isim yang keempat. Ini pembagian isim yang terakhir. Pembagian isim menurut i'rab. Pembagian isim menurut i'rab ini terbagi menjadi dua. Ada isim mabni dan juga isim mu'rab. Isim mabni adalah isim yang harokat pada akhir katanya ini tidak dapat berubah, tetap sama walau di berbagai posisi dan keadaan kalimatnya atau katanya. Kemudian isim mabni ini juga tetap konsisten. Dia tidak akan dipengaruhi oleh amil atau kata yang menyebabkan perubahan i'rab. Contoh isim mabni itu ada isim dhamir seperti huwa, hiya, anta, antuma, dan seterusnya. Kemudian ada isim syarah, kata tunjuk, dan isim mausul, kata sambung, dan isim syarat, kata syarat seperti inna. Kemudian ada isim istifham, kata tanya seperti maza, dan isim fi'il. Kemudian isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya ini dapat berubah sesuai dengan amil atau posisi dalam kalimat seperti rofa, nasab, dan juga khafad. Perubahan harokat ini disebut i'rab. Misalnya, perubahan dari kata yang awalnya itu berharokat dhammah di akhir menjadi fathah atau kasrah. Contoh dari isim mu'rab ini seperti isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai isim. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah mohon diperbaiki juga dan sarannya dari kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.